Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga semua baik-baik saja dan jangan lupa untuk semangat. Setelah memahami tentang 3 struktur dasar pada pemrograman Java, yaitu struktur runtunan, struktur percabangan, dan struktur perulangan, hari ini kita akan mempelajari tentang metode dalam pemrograman Java. Di dalam bahasa pemrograman Java terdapat 2 metode yang umumnya dikenal, yaitu metode tanpa nilai balik dan metode dengan nilai balik. Metode dalam pemrograman Java adalah sebuah blok program terpisah di luar program utama yang digunakan untuk menyelesaikan masalah khusus atau untuk melakukan suatu aksi tertentu. Tujuannya adalah memecah program kompleks menjadi bagian-bagian kecil sehingga nantinya dapat kita gunakan secara berulang-ulang tanpa harus menulis baris kode yang sama, teman-teman. Metode juga bisa mempermudah untuk memanggil suatu aksi yang sering dilakukan. Bayangkan jika teman-teman harus menulis kode program dengan tujuan yang sama secara berulang-ulang. Pasti akan membuat kode program tidak efektif dan tidak efisien, teman-teman. Selain itu, tujuan dari metode adalah yang pertama, membuat kode program menjadi lebih maintainable. Yang kedua, mengurangi redundansi kode. Dan yang ketiga, program menjadi lebih terstruktur dan rapi. Oke teman-teman, sekarang kita akan bahas satu-satu tentang metode tanpa nilai balik dan metode dengan nilai balik. Saya mulai dari metode tanpa nilai balik. Metode tanpa nilai balik biasa juga disebut dengan istilah prosedur, yaitu sebuah metode yang bertipe void. Metode ini berisi baris perintah dengan tujuan tanpa mengembalikan sebuah nilai. Teman-teman bisa melihat source code kode di samping. Source code kode di samping adalah source code kode program untuk menampilkan 2 data mahasiswa. Teman-teman bisa melihat bahwa baris perintah yang ditulis untuk menampilkan data mahasiswa pertama dengan data mahasiswa kedua sangat mirip. Ini yang menyebabkan kode yang kita tulis menjadi redundant. Untuk mengatasi itu, mari kita coba gunakan metode tanpa nilai balik. Teman-teman bisa melihat source code kode di samping setelah saya ubah menggunakan metode tanpa nilai balik. Pada source code di samping, saya membuat satu metode tanpa nilai balik bernama tampil data mahasiswa, yaitu tugasnya untuk menampilkan nama danim mahasiswa yang didapat dari parameternya. Kita bisa bandingkan dengan perintah yang kita buat sebelumnya. Kode yang kita buat sekarang lebih ringkas dan menghilangkan redundansi. Begitu teman-teman. Sekarang saya akan lanjut membahas tentang metode dengan nilai balik. Berbeda dengan metode tanpa nilai balik, metode dengan nilai balik atau biasa disebut dengan fungsi adalah metode yang akan mengembalikan sebuah nilai yang sesuai dengan tipe data dari metode itu sendiri. Misalnya sebuah metode bertipe data integer. Dalam bahasa pemrograman Java, metode dengan nilai balik identik dengan kata kunci return di dalam metodenya. Teman-teman bisa melihat contoh shortcode di samping. Pada kode di samping, saya membuat metode dengan nilai balik bernama hitung persegi yang digunakan untuk menghitung luas sebuah persegi berdasarkan panjang sisinya. Metode tersebut mengembalikan sebuah nilai yaitu luas. Begitu teman-teman tentang metode dalam bahasa pemrograman Java. Untuk latihan, silakan teman-teman buat program bahasa Java menggunakan metode dengan nilai balik dan juga menggunakan kelas scanner. Tugasnya yaitu menghitung SPP kuliah berdasarkan SKS yang diambil. Misalnya sebuah variabel float untuk biaya per SKS yaitu 100.000. Lalu user akan menginput jumlah SKS yang akan diambil.
maka otomatis program akan menghitung biaya SPP yang harus dibayarkan oleh mahasiswa tersebut. Dan seperti biasa, latihan tersebut dikumpulkan di Google Classroom, teman-teman. Silakan teman-teman kerjakan semaksimalnya. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.